Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar Sobat Caping? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan yang selalu menonton channel ini dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Dan buat Sobat Caping yang baru gabung ke channel ini, bisa langsung saja subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Di konten kali ini saya ingin mengulas secara sederhana tentang jadam yang dikenalkan oleh Yung Sang Cho dari Korea Selatan, yang harapannya kita memahami nilai-nilai pertanian yang berkelanjutan. Untuk lebih lanjutnya, tonton terus video ini sampai habis. Sobat Caping, secara garis besarnya mungkin sudah tahu apa itu pertanian. Ya, pertanian yaitu mengusahakan tanah untuk menanam atau budidaya tanaman. Pelaku utama pertanian adalah petani, dan media yang kita butuhkan untuk menanam adalah tanah. Selama kurang lebih 2000 tahun terakhir, pertanian adalah kegiatan sebagai penghasil utama pangan, dan selama kurun waktu tersebut kita mengolah tanah pertanian kita dengan mengalami berbagai peradaban pertanian, mulai dari konvensional hingga pertanian 4.0. Pertanian menjadi sumber kehidupan manusia untuk bisa hidup, beregenerasi hingga kini. Lantas bagaimanakah perkembangan pertanian masa kini? Mungkin dari peralatan pertanian semakin canggih, semakin mempermudah pekerjaan. Lalu bagaimana tanah pertanian yang kita olah? Bagaimana kehidupan petani sekarang? Dan bagaimana hasil tani sekarang? Mungkin beberapa pertanyaan ini sudah terjawab di benak para Sobat Caping. Menurut buku Jadam, petani seharusnya memiliki kendali dan kepemimpinan atas pertanian. Lalu apa hal yang mendasarinya? Petani sekarang, kebutuhan pertanian, input, pupuk dan pengendalian hama semuanya telah menjadi domain eksklusif yang disebut ahli, tapi bukan petani. Petani telah menjadi konsumen yang membeli komoditas. Regresi petani menjadi konsumen adalah alasan utama dibalik kenaikan biaya pertanian. Biaya yang lebih tinggi berarti petani yang lebih miskin. Pertanian akan bangkrut. Pada dasarnya pemerintah tidak sepenuhnya menyadari masalah ini. Mereka tidak mengerti bahwa hanya pertanian yang kuat yang dapat mendukung kemandirian suatu bangsa. Kebijakan dukungan dan subsidi yang luas jarang menguntungkan petani. Uang masuk ke kantong produsen, distributor, dan pengecer, namun bukan ke petani. Pada gilirannya, hanya memperdalam ketergantungan petani pada teknologi luar dan memperburuk profitabilitas mereka. Pertanian organik, istilah yang diciptakan baru-baru ini, dan bukan hal yang baru bagi kita dengar dan lakukan. Namun, beberapa orang mengklaim bahwa pertanian organik adalah sesuatu yang baru diimpor dari luar negeri, sangat canggih dan ilmiah, sangat sulit sehingga tidak ada petani yang berani mencoba sendiri. Apa yang disebut pendidikan, pelatihan, dan pameran, semua berkontribusi untuk menghilangkan kepercayaan diri para petani. Mengapa kita mencoba mengimpor beberapa pertanian organik barat yang maju dan memindahkannya ke tanah kita? Setiap pertanian organik yang mengandalkan pembelian input dari sektor korporasi akan menghadapi kenaikan biaya. Produk mahal yang dihasilkan hanya dapat melayani segelintir orang kaya. Pertanian organik menjadi terlalu mahal jika kita tidak dapat mengembalikan tren ini. Pertanian organik tidak akan memiliki peran memberdayakan petani, mengembangkan cara memproduksi makanan yang lebih sehat, atau merehabilitasi lingkungan. Prioritas utama Jadam adalah menurunkan biaya pertanian organik sehingga dapat menjadi layak untuk semua orang. Di video ini, saya ingin menjadi salah satu perantara dari sekian banyak orang yang telah membagikannya tentang dunia pertanian Jadam. Di dalam dunia,
Para petani sendiri membuat semua input pertanian yang mereka butuhkan. Di Jadam ini, kita akan mempelajari banyak metode baru yang berguna, termasuk meningkatkan keanekaragaman dan populasi mikroba, meningkatkan mineral tanah, mengatasi pemadatan tanah, mengurangi kadar garam, meningkatkan kesuburan tanah, cara membuat pestisida alami yang dapat menggantikan pestisida kimia. Yang menakjubkan adalah tidak hanya murah dan efektif, tetapi juga sangat sederhana dan mudah untuk dibuat. Jadi, ketika petani mulai membuat input sendiri, pertanian akhirnya bisa mendeklarasikan kemerdekaan dari korporasi. Pertanian berbiaya sangat rendah, hanya mungkin jika petani adalah tuan dari pertanian mereka. Tragedi bagi bangsa dan bahkan seluruh umat manusia jika teknologi pertanian dimonopoli oleh bisnis besar. Jadam bukan hanya tentang menurunkan biaya pertanian, itu adalah produk dari perenungan dan refleksi seumur hidup tentang aspek-aspek ekologis, filosofis, dan historis pertanian. Ini adalah tujuan Jadam untuk membawa perubahan di dunia dengan sistem pertanian ultra biaya rendah. Pertanian akan berubah pada tingkat individu, nasional, dan global. Pertanian organik akan dipopulerkan baik petani maupun konsumen. Manusia akan hidup selaras dengan alam. Dengan adanya Jadam ini, saya dengan bangga akan membagikan wawasan dan pengetahuan yang saya peroleh kepada para sobat caping, agar kita dapat bersama-sama memulai menerapkan pertanian organik yang tentunya berkelanjutan. Semoga sobat caping sekalian menantikan konten-konten menarik selanjutnya seputar Jadam. Sekian konten kali ini. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam Tani.